Yo, balik lagi sama gua. Nah, kali ini Tilasawa kedatangan tamu spesial. Ini tuh apa ya? Duta Gibah Yogyakarta. Oh masih ya? Duta Gibah Yogyakarta, gila keren. Infotainment kalah Sama dia. Kalah sama dia. Gua lagi. Mulut emak komplek kalah sama dia. Semua kalah sebenarnya. Semua kalah. Ibu-ibu yang biasanya ngegibah di depan komplek sambil beli sayur. Sambil dapat sayur. Nah, ini nih gurunya. Kali ini Tilasawa Gibah part 2 ya. Gibah part 2. Gibah part 2 Oh, ini. itu Gibah segmen gua. Gibah part 2 ini kedatangan tamu spesial. Ngobrol-ngobrol gibah ada kepanjangannya nggak? Nah, gue tuh nggak tahu gibah itu apa. Kasih tahu deh. Gibah. Gibah banyaknya apa? Gigolo berarti mulia. Anjing. Kontol. Jadi tamu spesial gua kali ini hampir di seluruh Jogja pasti tahu siapa mereka. Mereka adalah salah satu sebutannya kalian ini apa nih? Apa nih? Apa Media nih? kita. Media. Iya. Media partner. Nah, Enggak partner Oh, sih. beda. Enggak terlalu partner banget. Media apa nih? Media lebih ke konten media atau? ya kami gue ceritain dari awal aja ya. Oh, oke. Kenapa Kalimatnya kita, cerita. Oke. kita tiba-tiba ada gitu. Gua cuma mau makan di sini. Nah, tai. Jadi pada medio tahun medio di ya di medio tahun 2016-an itu sebetulnya ada gue sama teman-teman gue sering berkumpul di sebuah studio di atasnya sebuah coffee shop di daerah Demangan. Oh, Oh, iya. ya. Sebut enggak? Sebut nggak? Boleh nggak? Boleh lah. Boleh. sebut aja. Matasari. Ya. Hah? Studio namanya Matasari, terus Studio coffee shopnya Matasari. namanya Suwa. Suwa. Bahkan kami di situ sebelum Suwa belum jadi Suwa, masih Ren- Oh, Jual- ini Rentry. yang apa sih namanya yang apa? kayak yang dekat depan ini kan? Aduh, punyanya situ Apa siapa? sih yang di sana? Yang Demangan itu kan? Ya Demangan, tapi dulu tempatnya bukan yang di dekat Depan hotel-hotel Hotel Merah. itu. Oh, Nah, dulu di depannya Merah. Ketik Merah Persis. tuh. Oh, yang Jadi- masuk ke dalam. Ya, zaman dulu gue di situ. Kebetulan kan itu studio kumpulan anak-anak audiovisual tuh, Heeh. ya kan, buat ngedit, buat ngapa-ngapain gitu. Ngapa-ngapain? Main PS. Nah, dia sering main ke sana, ngajakin taruhan terus main PS. Terus kalau misalnya udah kalah taruhan, biasanya taruhannya tuh beli martabak. Oh, kayak gitu. Iya. Bermanfaat ya Iya, hidup kalian. bermanfaat. Bermanfaat kami itu positif, San. Nah, dulu. Terus kalau pas lagi ada kerjaan emang seringnya kan di bawah di suanya terus meeting kayak gitu kan, kalau nggak di tempat lain, dan tempatnya tuh biasanya tempat kopi gitu. Berhubung kami anak-anak audiovisual semua, terus nggak pengen bego kalau misalnya pas nggak ada kerjaan gitu, lagi libur, ya udah kenapa kita nggak ngebuat video-video soal kopi gitu. Berarti ya sebutan kalian apa? Media, tok atau Oh, misalkan sebenarnya arsip ya? Iya, awalnya Arsipan. kami di sini ngebuat arsip, dalam artian arsipnya tuh arsip industri kopi di Jogja. Mm-mm. Lo mau ada kebun kek, lo ada coffee shop, lo ada roastery, pengennya masukin semua. Jadi itu jadi bahan data semua tuh isinya. Oh, di sini ada coffee shop ini, nyediainnya apa aja gitu. Dia awalnya kayak gitu sih. Berarti arsip, Yes, Arsip. media arsip gitu. media arsip. Nah, Ah. Info-info mengenai sampai kita tahu yang tutup tuh siapa aja. nah itulah kisah kecil dari Kopi Party. Lo nggak nanya kenapa namanya Coffee Party? Nah, itu tuh. Lo Nah, dulu. Jangan Kan- tanya kami juga nggak tahu apa sih kopi party. Jadi kan tadi cerita maksud gue pertanyaan gue tentang kayak anak-anak kan masih belum pada tahu nih. Iya. Maksudnya Kopi Party itu menamakan diri itu konten kreator kah, Iya. media arsip kah, atau emang germo? Kalau dia, Iya, germo, kita. kalau dia emaknya itu. Mucikari aja. Goblok, dasar. Makanya kaya. Jadi gini, Kenapa media itu dinamakan Kopi Party? ya gitu ya. Sorry. Indonesia tuh kalau dipikir-pikir kaya sama kopi, dalam artian lo naruh di mana aja kayaknya bisa tumbuh deh, di kedai Ya. manapun bisa tumbuh gitu. Terus ragamnya juga banyak, lo dari ujung Aceh sampai Papua ada semua kan Oke. kopi kan. Kaya, terus masyarakatnya juga doyan, industrinya jalan, kenapa nggak kita rayakan? Merayakan itu kalau diambil garis lurus itu kayak pesta itu Oke. party. Hmm. Makanya kita merayakan kopi lah, kopi party, dia kayak gitu. Kenapa pakai i? Nggak Karena pakai i? kita Iya. gile. Kopi Party. Soalnya Gini. kapan lagi? Ini nggak pernah dibahas. Sob. Nah, lo Pertama
Iya. Kalau misalnya lo suka musik-musik hip hop, rap gitu, pasti kan ada belakangnya I sama I. Oh, ya kan. ini biar apa? enak Oke, pengucapannya oke, kayak gitu. oke. Nah, ini Kopi Party dan I pakai I supaya ejaannya itu lebih Indonesia aja. Iya. Biar lebih gampang penyebutannya. Ya, Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Wih, Ah, cool ah. banget sih emang lu. Jadi Gimana kayak sih lu? gitu. Oh, jadi kenapa disebut Kopi Party itu ya penggalan kisahnya seperti Iya, itu. kita merayakan industri kopi, merayakan kopinya yang ada di Indonesia. Dan Kayak banyak gitu. kegiatannya sih. Merayakan kegiatannya. Nah, pertanyaan gua adalah emang dari awal itu kalian emang pada doyan kopi? Bah, Boh, jangan ditanya. lo dari studio kopi namanya belum studio kopi itu masih kopi hitam. Dulu kalau nggak apa salah. sih itu? Kopi hitam. Kopi hitam. Ah. Tahun berapa sih itu? Lupa lo tahun berapa? 2014 apa ya? Kayaknya 13 ya? sebelum 2016 lah sebelum Ah. kita meluncur tuh mereka udah jadi Iya. studio. Terus Tahun berapa? 2000? Kita 2016 kan. 2016. Terus zaman apa ya? Zaman kalau nggak salah tuh Prada dulu namanya Prodo kalau nggak salah. Gue lupa. Itu udah lama juga. Yang di Kota Baru. Belum di Kota Baru dulu di deket ini kalau nggak salah apa namanya? SX1 yang gedung itu loh. Empire. Iya, kalau nggak salah dulu ada di situ juga. Gue agak lupa sih. Betul. Terus gue dari situ terus nyobain kopi model Jawa Timuran juga yang ini yang di Blandongan dan lain-lain. Belandongan tuh mana sih? Lo nggak tahu Blandongan? Tuh. Gila lo. Lu gimana sih lu? Tiap hari lu teriak gua anak kopi, gua tuh terus kopi shop bla 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 bla. Lu Belandongan nggak tahu? Iya, nggak tahu. Kasih Nggak nggak tahu. tahu. Kalau orang nyete terkenal dulu sempat viral. Belandongan. Kasih tahu. Iya, jadi kalau misalnya pas zaman dulu sebelum era-era kopi yang model kayak gini naik. Bukan. Apa? Sebelum era-era orang menghabiskan diri untuk ke kopi shop. Nah, kan sekarang ibaratnya gini nih. Zaman sekarang orang skripsian di coffee shop. Ya, banyak nih. banyak Ya banget. kan? Terus orangnya kelihatan keren dan lain-lain. Hmm. Kita balik lagi kayak yang lu waktu Ya. itu keluhin kan, ngejurapi dan lain-lain. Lu coba aja ke Belandongan, ke Mako Uh. gitu. Kadang lu ngelihat orang nugas laptopan atau apa masih pakai sarung. Sarung bro. Itu budaya Jawa Timuran. Nah, gila. Idih. Terus model kopinya tuh yang ampasnya segini nih. Yang bisa Kopinya dipakai segini. nyete nanti Iya. habis itu kalau habis kopinya habis. Berarti emang tradisional banget gitu. Tradisional, Tradisional. model kayak itu gaya-gaya Jawa Timuran gitu. Harga murah, Ah. zaman-zamannya wifi beli di situ dulu. Iya. Beli. Wah ada, pas zaman-zaman dulu ada. Wifi beli. Wifi beli tapi stabil, bro. Gimana wifi beli dah? Dapat ini, dapat Lu kayak kodenya. kayak lu ngerjain skripsi atau ngerjain apa di mana? Tempat Apa yo? Ya Ah, pokoknya itulah. pokoknya. Kayak inilah warnet yang sekarang udah ada. Oh, dikasih pasaran kertas gitu. itu. Lu beli sana 2.500 apa dulu tuh sempat 1.500 sih zaman dulu. Berarti zaman dulu tuh ngopi nggak seribet sekarang ya? Enggak sih kayaknya. Enggak ribet. Iya sih. Menurut gua dari dulu sampai sekarang sederhana aja sih. Nah, buktinya gua minum americano dari Wah, zaman dulu dia- sampai sekarang gak ganti-ganti. Dia tahu Masih banget puas-puas aja. Kemana-mana Americano anak-anak yang ngerti Alif paling udah ngerti. Alif. Sebelum datang pas Alip turun dari motor, Motornya set datang langsung. aja udah tahu. Wih, Americano Mas Alip pasti. gitu. Iya. Enggak usah ngomong. Americano Mas Udah Alip. jadi Americano. Udah jadi. Saking auranya itu. Anjing. Oh, berarti tuh emang dari awalnya tuh kalian tuh emang benar-benar suka ngopi. Iya. Kalau gua tuh dulu ini masih main sama Patrick. Oh iya. Patrick Coffee. Patrick, Patrick Kopi. Yang suka bikin kegaduhan juga zaman dulu bocah. Di pos kopi, belajar sulap. Apain anjing? Di coffee shop nonton bola. Gitu-gitu sampai jam 5. Gue inget. Jadi zaman dulu kan warungnya tuh di ini di blok komplek AL. Iya. Lo bayangin di komplek AL bikin warung kopi, kemalingan pula. Padahal tuh orang tidurnya di sana. Kok bisa anjing? Siapa sih Tidur Patrick itu? kayak mayat. Iya si Patrick itu. Sekarang dia di Jakarta. Iya, jadi barista yang bener deh. Kalau Hmm. dulu belum bener. Anjing. Cangkir hilang. Gas LPG hilang. Anjing. Lu serius? Iya pak. Di komplek Gitu. AL pada. AL. Di depan persis. Aman orang nggak berani coba. Anjing itu mana pakai cincin dan kali hilang. Jadi gitu, supaya kopi. Zaman dulu tuh model kalau misalnya nggak lo minum kopi yang kayak gitu, Vietnam drip tuh, itu kayak ada gelasan tuh. sempat ngetren juga gitu. Ya pokoknya zaman era itulah. Terus apa Keiko
Keiko, ya, ya, betul Keiko. Keiko benar. Ya udah nyobain Keiko. Oh iya, Ini tempat ya. gebet zaman dulu cuy. Apa? Tempat gebet yang agak elitan dikit. Yes. Si Keiko itu. Keiko. Iya. Depan Lo PN. game cewek gagal ngondek. Kalau nggak mau ngajakin cewek biar agak sepian yang di apa namanya di bisa ngeliat jalan ring tuh terus tiba-tiba isinya apaan? Keren. Deket tuh ya. Iya yang kabel-kabel doang tuh. Kabel listrik semua tuh. Ada serem aja anjing. Tapi cuma 2 gitu. Goblok, goblok. Iya, kursi cuma 2. Romantis sih cuman ya kabel itu kan suara. Norak banget itu anjing. Oh intinya ngopi udah dari zaman pas awal-awal Udah ini lama. ya. Berarti emang Iya. sebelum terbentuknya Kopi Barat itu ya emang basicnya kalian emang suka Emang udah kopi, ngopi. Iya. ya kan. Nah, yang gua tahu ini kan Kopi Party itu tinggal 3, kalian bertiga kan. Lu, Sandro sama Mas Barcel. Nah, awalnya itu tuh Awalnya bertiga coy. Awalnya juga bertiga. Oh, awalnya emang Awal bertiga. bertiga, gue dia sama satu abangnya dia namanya Cacil, terus kan di Balikpapan. Terus karena dia pindah ke sana, ya kan, ya udah kita tinggal berdua doang. Karena ibaratkan warkop kan satu hilang duluan tuh, nah dia hilang duluan. Habis jadi warkop, kisah kita tuh sebenarnya kalau bisa lo samain sama film-film gitu, sama kayak ini, sama kayak filosofi kopi ya kan. Gue jadi band, dia jadi Jody tapi versi kondek gitu. Oh. Anjing. Lu kumisan makanya goblok. Kumis kayak Gua cukup terus aja kayak lele soalnya. Bangsat Ya brengsek. goblok, harus begitu gimana mau maco. Oh, berarti itu emang dari awal itu emang bertiga. Tiga, Bertiga, hilang satu bertiga. gitu, hilang satu. Yang satu. Terus ketemu sama Barcel tuh gara-gara gue sering ke Sesanta, sering nongkrong di sana. Oh iya, Santa Coffee kan dulu deket ya? kos gua juga Iya, dulu ke Santa. deket kosnya Gua dia. masih di Santa dulu. Gue sering ke Sesanta, terus ya udahlah dari situ ketemu Barcel. Yalah, Sel kita ini apalagi Berarti dia. Barcel tuh emang basicnya dari dulu doyan motret. Doyan ya? Doyan dia cuma Doyan motret, Udah motret Kan berarti. mereka sering nyetrit tuh dulu. Iya, zaman dulu. bulan terus kan motret, Barcel. pakai HP, jalan kaki gitu. Oh, nah basicnya kalian sebelum ngebentuk Kopi Party ini, lu tuh dulu apa mas? Termo. Lo mainan video. Oh berarti emang dari awal tuh emang kalian tuh udah megang visualan audio kayak gitu Iya. ya? Kan zaman dulu kan Kopi Party itu kan semuanya kan video semua gitu. Nggak ada Oh, foto. videografer Nggak ada semua. Foto tuh cuma share-sharean dari orang lain ngetek Kopi Party terus udah kita repost zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu berarti itu emang lebih banyak itu ke video, Video. juga foto kayak sekarang gitu kan? Terus akhirnya awalnya ada di post-repostan, akhirnya kita stop semuanya gitu. Karena buat apa juga kita nge-repost orang kalau misalnya kita nggak ngebuat sendiri gitu. Oke. Iya, Jadi paling nggak kita kalau mau disebut sebagai kreator, ya kita ngebuat lah, jangan pakai karya orang gitu. Benar. Oh berarti itu emang dari awal sebelum kebentuk Kopi Party itu kalian emang udah mainin ya antara foto dan videografi kayak gitu. Iya. Audio visual gitu. Basicnya tuh lu kuliah di sini. Iya, percu. Dia di UI Hukum, paling beda dia. Nah, dia lulus. Lu Nah, 3 orang. Komunikasi tiga gua. orang yang Hah? Komunikasi. Jurusan komunikasi. Kepas Lu- kan ya? Koko. Ah, nggak pantas. Nah, Nggak tiga pantas. orang yang punggawa awal Kopi Party itu jadi bagus Pak, skornya 21. Dua nggak lulus, 1 lulus. Dia Jadi doang. nyelamatin kami itu sebenarnya dia. Nyelamatin kami itu dia. Ketahuan Men. gobloknya anjing. SDO men, sarjana dropout. Tapi lu jadi di DO. Jadi anjing. Udah. Jadi akhirnya setelah ditahan sama kampus 7 tahun kalau nggak salah ya. 10 tahun lu Gila. kuliah. Ya kan Sebuah tiga, nikmat tiga, banget ya. 3 tahun itu kan gue kuliah bener. 3 tahun tuh bener rajin. 7 tahun jadi investor. 7 tahun. Investor. Oh siap. Jadi- Tapi lancar terus bulanan. Bola dia. aja. Gila. Lu nggak tahu UI bisa buat ini apa palang pintu berbayar tuh. Gara-gara siapa, Bro? Ya duit gua salah satu. Kan gua nggak pakai fasilitas kampus. Salah satu penyumbang dana ya. anjing. Investor men. Oh, jadi berarti basicnya kalian itu emang bukan kuliah di sebutannya apa tuh kayak model Enggak, dia yang bukan anak kombinasi, seni. iya. D3-nya dia Iya. D3-nya dia tuh ini di AKMB. Oh. Wah, kesebut gua. Enggak apa-apa lu harusnya kampusnya bisa Iya. nambah lu sampai Iya. ngikutin. Siapa tahu nanti Satu kotak. sponsor. Enggak mungkin. Berarti emang yang Gua di video. berarti basic kuliahnya pun lu doang, berarti Iya. sisanya enggak. Enggak, jadi dari 3 itu 2 yang basic sebenarnya. Oh, Kalau 2 yang basic kuliah. Sama Cancil. Oke. Nah, yang cabut dia. Yang cabut itu. Kalau gua dari hukum. Nah, lu kenapa Kenal. kuliah dari kuliah hukum tapi
kerjaan lu di dunia media. Dia tuh kayak emang gini. salah jurusan dari awal. Harusnya kan kuliah kecantikan. Gua tuh iseng aja. Tata busana goblok. Gua tuh iseng aja ngeliat, wah ini kalau soalnya kampus gua tuh gini Dre. Zaman dulu tuh ya. Masuk nih pertemuan pertama, ngasih tugasnya dikasih ke dosen pas UAS. Sisanya kita zaman dulu gak ada presensi UI hukum, jadinya masuk awal itu masuk hari pertama tatap muka, masuk lagi kalau nggak UTS UAS. Berarti banyak anggurnya gitu. Wih itu UI hukum keren banget sih dari zamannya 2009 sampai 2012. Wih, hukum kan yang di Tamsis toh? Yo, yang masih zamannya ngerokok masih bisa depan kelas. Oh, Jadi sekarang untuk dosen itu kita masih udah ngerokok gitu. Ya sekarang ada security berbaju hitam. Khusus untuk musir-musir kami. Musik-musir yang ngerokok. Kayak Pol PP ya musik-musik. Berarti ya emang dua ini dari Kopi Party ini, dua orang penggawa ini emang basicnya di kuliah di Bapak Salah Videografi, lu doang yang hukum. Iya. Ya, Terus, nah lu kenapa jadi suka video. Gua awalnya itu gara-gara zaman dulu tuh sempat main airsoft kan. Nah di Apa airsoft. hubungannya kontol? Nanti dulu gua cerita anjing. Gimana sih masa gua harus nyablak gitu? Kan sabar, kan ada sejarahnya. Jadi pas Airsoft-kan ya, Airsoft-kan. Ada hubungannya maksud. Satu tim gua tuh banyak banget dengan anak-anak audiovisual. Oh, Nah, pas pas gua diajakin tuh syuting. Ternyata syuting enak. Jadi apa dulu? Jadi kacung ya. udah terpampang sih, udah terpampang dari Gua tuh masih hidupnya. punya foto gua ini disuruh bersihin jalan. Jadi jalan tuh ada daun-daun tuh gua Nyapuin, oke. So, Tapi have fun ya dulu ya. Gitu. Iyalah, masih Wah, muda, syuting darah gitu. muda. Oh, iya, benar. Anak syuting, Bro. Awalnya Bodo sih amat coba. pas syuting kan. Iya. Keren lah itu. Oh, keren banget. Biarpun nanti cuma sisanya Nyapu punya doang. jalan. Tapi masuk frame. Ya, ya enggak lah. Orang nyapu jalan masa masuk. Tetap pas masuk tuh gue tuh nyapu jalan tuh bisa gitu. Masuk frame begitu bangga. Gitu. Oh, kalau jadi gua awalnya dulu kayak habis gitu. itu, nah kebetulan pada saat itu gua kan kuliah tuh dulu lurus, Bre. Bener-bener lempeng nggak kayak sekarang. Iya, jadi gua masuk meskipun gua kerjaan gua di kantin terus setiap hari. Habis itu gua UTS, UAS gua UAS. KKN pun gua KKN tepat waktu 2 tahun setengah gua KKN. Ya kan lo kakak cuma mabuk doang kan? Yang itu jangan. Habis itu Terus? tiba-tiba lah skripsi, skripsi cuma ngambil 4 SKS doang buat kuliah. Dikit Ya banget. kan gua kan keren, hebat, udah tentu teori tuh zaman itu. Wih, gila gua mikir seminggu gua cuma masuk kuliah sehari doang. Sisanya gua nganggur. Nah, mulailah ikut syuting, skripsi nggak dikerjain. Sama orang tua gua alasan sini sampai akhirnya 7 tahun nggak berasa. Karena udah nyaman dengan pekerjaan. Itu yang ngebikin mungkin beberapa mahasiswa sekarang yang emang ntar lah skripsi ketunda Emang tuh lo gara-gara itu. kerja kan kagak muli kan? Awal-awal belum langsung dapat duit anjing. Iya juga. Nah, handphone siapa tuh? Ngapain lu anjing? Berarti itu ya emang gara-gara itu dong, gara-gara lingkungan yang emang ngebuat itu kayak ada kegiatan baru sampai Iya. akhirnya udah fokus. Biasanya gua tinggalin aja. Kayak kemarin gua DO terus ngomong sama orang tua ya udah meskipun deg-degan gitu. Tapi nyokap Tapi kalau dia- sosok mau nangis gitu ternyata pas gua ngomong sama orang tua Ya udah. oh DO oh ya udah kamu mau nyelesain nggak nanti ya mungkin iya Bang tapi nanti aja ya Dia mau karena ini- dia udah tahu mungkin orang Iya, tuanya. mau pindah ke ITB cuy. iya beneran Institut Lingkungan Babarsari. Anjing. gua tuh merasa kalau Gue tuh mau misal- nyebutin tapi gue takut digerebek. gua masuk kampus perjuangan tuh gua pengennya nanti sarjananya tuh di Universitas Proklamasi. Anjay, lu Ketika gua ngapain punya jadi? cucu tuh keren loh bang. Kakek dulu tuh kuliah di kampus perjuangan. Terus Lulusnya tuh di Universitas Proklamasi. matinya ditembak. Parah lu emang kagak. Berarti tadi yang diproklamasi kan tuh Iya. kelihatannya. Nah, berarti sebelum kalian ketemu di studio apa namanya? Matasari. Matasari itu emang udah ketemunya di situ kenalan di Enggak, situ? dari sebelumnya. Sebelumnya tuh udah pernah ketemu. Ha. Di coffee shop. Enggak. Main-main doang, Main-main syuting doang. Syuting. Oh, Dia- berarti ketemunya di tempat syuting. Iya. Oh. Dia tuh dulu sempet mau beli sepatu gua, dulu kan gua jual sepatu. Yang lucu dia ikut syuting gua sekali kan. Langsung teriak-teriak, syuting sehat gitu. Syuting sehat gitu. Ya gimana gak syuting sehat sebelumnya gua diajak kayak
Syuting sehat tuh gimana tuh? Ada buah, ada vitamin. Oh, I see. Terus jamnya tuh nggak terlalu. Maksudnya derajat tuh udah meningkat lah ya ketemu dia ya. Sebelum ikut Iya. mereka syuting itu kan gua syutingnya agak ini lah ya. Jadi rukol jam 4. Selesainya tuh dibungkus jam 1, jam 2, terus jam 3 tuh nanti rukol lagi, hajar lagi. Dan itu terus-terusan? Wah, Iya. tidur tuh. Syuting apaan sih? Makanya orang-orang kalau misalkan bilang, kalau Syuting itu misalkan enak. jadi kru syuting enak, tidak. Jangan kecuali Dia memang dulu kalau passion misalnya di situ. belum kelihatan gembel belum syuting. Iya. Terus waktu ngikut syuting gua mungkin kaget kali ya. Nah, pada keren-keren orangnya. Dia doang yang kayak Gua doang yang masih pakai celana jeans robek-robek gitu, terus apa namanya lakban di mana mana. emang asal lu beda. Berarti kan naikin derajat tuh dia nih. Nggak naikin derajat gua tuh kopi party sebenarnya. Tapi ada juga ya, waktu dia sempat pas awal-awal berpakaian kayak gitu, nyesel juga waktu Iya. pesta kopi mandiri. Oh iya, Yang Aeropress. salah kostum gitu. Aeropress. Aeropress yang di Prambanan. Mandiri. Yang si Damar juara. Oh, tahu. Berapa sih? Dulu, ya. 17 ya? Gue lupa. Belum ke Jogja itu gue masih di Belum Jakarta. Jogja. Nah dia sempat ditanyain sama orang soalnya yang jadi pusat perhatian itu gua. Berarti waktu pas acara itu Kak udah terbentuk Udah, ya? udah. Berarti? Kita udah jadi ngambil banyak video sebenarnya. Udah bikin video banyak. Udah kenal sama kita PR waktu itu. I see. Berarti emang itu sejarah kecilnya kalian kebentuk dari basic apa background dari kalian masing-masing kan? Dan awalnya zaman dulu kami pengennya anonim, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba nge-shoot, upload. Oh iya bener itu. Anonim pengennya. Jadi kalau misalkan kita nih kemana kita nge-shoot atau apa, kita tuh nggak pernah sampai sekarang ya sekarang tuh Kopi Party tuh nggak pernah yang namanya datang terus ngomong, halo Mbak, Mas kita dari Kopi Party. Nggak pernah. Sampai detik ini. Sampai detik ini nggak pernah. Tidak mengatas. Makanya kita aneh sama media lain. Kenapa sih ngomong? Lah dia itu sosis enak banget nih di Kelomot bos. Makanya kerja bro. Biar tutup buat ngopi tiap hari. Terbukti kan siapa bagi bahannya. Masa ngorbanin brand cuma untuk 25.000. Anjing Sandro bacotnya. Goblok. Lo gak udah kesepakatan sama Dek ini mau dibawa kemana? Gak apa-apa deh, kita selesai kabur dari sini. Goblok. Oh berarti itu. Nah, berarti total tuh Kopi Party udah berapa tahun ya? 16, 17. 5. Tahu. Kita dari 3 hilang, tinggal berdua, terus nambah lagi sekarang jadi berapa? Nambah 7 total. Berarti- Sebenarnya sekarang itu 7, tapi posisinya 2 ditarik dealer, 1 calon ditarik dealer, 1 calon ditarik istri, sisa 3 di Jogja. Di Jogja sisa 3. Sisa 2 kan dia udah. Kagak ada Dana, Barcel, Oh, sama Dana juga ya? sama Mizun, Dana, Barcel, sama Mizun. Jun itu yang Mijut Ya. atau Fayat? Gedut-gedut Oh, iya, orang. iya, tahu. Dia anak kandung siswa juga. Oh, karena dia- mereka juga termasuk Kopi Party juga. dia kan masih muda banget lah di kampus. Soalnya Kopi Party itu tua-tua semua. Gua syutingan zaman dulu sama bapaknya ini Fayat si Mijut itu. Nah kalau mana kayak kaget gua. Makanya kita nggak berani Nggak berani ngelunjak. Kami punya foto dia ngerokok. Oh iya, Masih ada kecil banget ya. Pas di Pas sini ketahuan nih. ngerokok tuh. Iya di sini fotonya. Pas di sini nih kamu kan. Betul. Oh berarti total sekarang ada 7. Banyak. 7 ya deh. Iya 7. Siapa yang? 7. Gua lo. Gua lu. Basel, Dana. Dana, Ivan. Ivan kan bukannya udah balik? Iya, bisa. Padang. Nah, lu nggak lihat bionya Kopi Party sekarang? Enggak sih. Coba lu baca dulu dong bionya sekarang. Apa? Alif udah mulai mau ini dia. Apa? Kita mau nakal nasional. Iya. Coba gue cek dulu Kopi Party. Lu coba cek deh. Wah udah goblok kayaknya. Anjing, lu ngapain lu ngomong? Kopi Party. Arsip Industri Kopi Indonesia. Wow. Industri. Nah, bos berarti Indonesia dong. Loh, Iya, sulit sekarang dong. sebentar lagi mudah-mudahan kalau Tuhan izinin. Kan pada mencar nih, jadi setiap daerah udah bisa. Oh, berarti si Ivan balik ke Padang itu dia juga mendokumentasikan coffee shop Padang. sama Padang. kopi daerah Padang.
Gua Lah, kapal. yang awal yang ke Balikpapan itu si siapa, si Cacil? Kancil enggak. Cacil enggak, berarti emang udah bener-bener stop gitu Iya. kopi kayak gini. Nah, Berarti karena emang minat terbesarnya dia bukan di kopi ternyata. Di wanita. Iya. wanita lagi. Kayak Tapi gitu. dari semua feed di mana namanya? Kopi party? Kopi Party hampir 70% di Jogja. Ya kita Iya. kan karena kita terbentuk yang di Jogja mungkin akan tetap ada base Karena kita di Jogja itu istimewa. tempat kami untuk pulang. Cuaks. Tapi lu mau cabut katanya ke Riau. Ya makanya gue balik lagi nanti ke Jogja. Oh, berarti balik Pulang lagi. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada rezeki. Pulang. Dia paling feeling gua 6 bulan setahun balik lagi sini. Lo mau jadi apa lo di daerah yang enggak ini? Mapas pepek. Kagak, Bang. Lo lihat ntar dia balik lagi ya. Masuk ke coffee shop gini masih bingung nih. Mesennya apa gitu kan. Kok nggak ada bir? Padahal di sana dia cuma megang bir, dangdutan kan. Tongkrongan lu lapo. Sekarang jadi lapo. Nah, yang jadi pertanyaan gue kan kenal Kopi Party itu waktu pas pertama kali gue ke Jogja ya, Kapan tahun sih? 2017. Oh pas di situ. Ya, waktu ketika gue ngebangun salah satu coffee shop di Senturan. Oh iya. Itu tuh gue kenal lu tuh di Simetri kalau nggak salah ya. Iya bang, lupa gua. Lupa gue juga. Lo kenal Ya, mungkin ya. Mungkin ya. Terus kenalnya, gue tuh nggak tahu ngundang lu atau lu datang yang waktu pas openingan. Diundang waktu itu. Diundang kan? Oh iya diundang itu. Yang Diundang, kayak kan? ada makan-makannya itu kan. Ya benar. Nah, waktu pas zaman dulu kan kalian kan emang nggak ini ya, nggak apa ya? Bukan tamu undangan kan ada beberapa yang emang reviewers ya. Kayak misalkan beberapa food blogger atau apa kayak gimana, dateng dong review makanan gua. Tapi kalau kalian itu kan setahu gue ya, setahu gue itu tanpa pamrih ya, lu ketika lu pengen ngopi ya lu nge-review tempat itu tanpa bayaran. Karena emang kalian pengen nongkrong kan. Berarti tuh dari dulu tuh emang tujuan kalian tuh cuma itu kan? Iya berapa tahun kita kayak Makanya kita duitnya Habis buat kopi nongkrong. habis doang. buat ngopi. Kenapa sekarang media berbayar? Yang lain. Yang lain yang lain. Aduh. Maksudnya bukan perkara ngomongin lu mampu bayar apa enggak, tapi karena gue tahu perjalanan Kopi Party dari dulu yang emang gue pertama kali ke Jogja dan sampai sekarang pun ketika kalian nongkrong ya udah langsung spontan aja, kalian motret, foto, video, upload tanpa si co-owner ini tahu dan tanpa undangan gitu loh. Dan ya emang senating tulus itu. Tapi semakin tahun makin kesini kan mas banyak nih media-media yang emang membentuk seperti itu, seperti Kopi Party, tapi bertujuan untuk diundang dan dibayar. Setahu Review gua, juga, berarti. review juga, Coba gua review juga. Gak enak gue sundut mata lu. Wah ini enak Wah, guys. gila. Kopinya. Pakai Apakah gua harus ngomong ke 200 kalinya ke kopi shop tiap hari? Wah ini kopinya enak, ini kopinya enak. Tapi kalau ada berbayar kan emang pekerjaan gitu. Lah ya emang, cuma kan kalau Kopi Party kita nggak pernah menyatakan. Iya itu makanya kenapa yang bikin gue bingung sekarang itu adalah karena basic gue adalah gue tahu Kopi Party itu ya dimanapun kalian nongkrong, dimanapun kalian singgah tuh ya udah spontan. Gue pengen nongkrong ketemu temen-temen, hobi gue foto video, gue upload, gue nge-share. Beda halnya cerita ada orang datang minta tolong kalian untuk memegang usahanya dia, bener nggak? Ya, itu di 2000 berapa sih itu? Itu dimulai dari kapan tuh? 19 ya. Dari daratnya Hafiz ya. Berarti awal coffee shop deh yang konten kreator yang kalian pegang. Hafiz ya. Habis Darat Coffee Lab. darat. Bukan daratnya. Bukan darat, bukan bersama dia. Nah. Bersama di Senja yang di Palaga dulu. Oke. Itu berarti coffee shop pertama yang kalian pegang. Ini kayak gitu. Terus kalau misalnya apa? Perkara kita datang ngedutin apa enggak gitu. Mungkin emang persepsinya udah beda-beda ya dan menurut gua mungkin bisa jadi beda sama Sandro juga. Media yang beneran bisa dibilang media, kenapa awalnya gua males ketika dibilang apa sebagai media, karena dalam bayangan gua kalau misalnya lo ngomong media, lo tuh harus terdaftar di entah itu di aliansi jurnalis atau apa gitu, ada daftarnya di situ, makanya kita nyebutnya arsip dulu gitu. Terus kalau misalnya dibilang konten kreator, ya emang kita nge-create sesuatu gitu. Soalnya kan begini, beda kan namanya kayak konten kreator dan kalian itu
sebagai media. Kalau Nah. konten kreator kan emang sebuah pekerjaan yang emang memanage tempat usaha untuk dibantu Iya. branding. Ah. Ya kan? Tapi kan kalian berawal tuh bukan sebagai konten kreator itu kan. Kalian tuh emang berawal tuh dari media yang emang suka ngopi, mau nge-explore kopi udah selesai. Tapi tuh sekarang yang gue bingungin adalah balik lagi gue ngeliat lu dari dulu sampai sekarang pun kok kenapa sekarang banyak media yang emang mengatasnamakan kopi. Misalkan ada beberapa yang emang ini kopi, dia juga suka kelilingan nih foto video, nge-share, ngasih informasi. Tapi lama kelamaan ketika kita ngundang dia mengasih tarif gitu loh. Beda kan kalau dulu Mas Andro, Mas Alif datang dong openingan gue nih, gini segala macem. Gue coba jawab ya. Kalau misalnya dari persepsi gue mungkin karena tujuan mereka nge-trade itu udah beda. Oh, Kita kan nggak tahu kayak gitu. Kalau kami membuat kopi party yang memang karena dulu anak-anak audiovisual yang dari misalkan 1 minggu kita ada libur 4 hari gitu, biar tetap terlatih aja kalau misalkan mau kamera bikin sesuatu terus biar nanggung banget lah. Sama mungkin karena kami udah ngopi, tapi kan orang tahu kopi party itu random mana. Jujur, gue bilang kayak gitu misalkan Randomnya dari seminggu tuh kita nggak pernah ada jadwal kayak misalkan kita harus kesini enggak. Ketika tempatnya menurut kami asik dan udah datang. kami pengen ngeposting, ya udah kami posting aja dengan captionnya kami di sana, kami ngerasain suasananya ya seperti ini, yang tempatnya gini, ya udah kita buat gitu. Tapi kan sangat effortless banget kan, maksudnya ya kalian tanpa ada sponsor apapun. Soalnya gini, basicnya kan kerjaan kami di audiovisual. Ya ibaratnya gini, kalau gua ada garapan audiovisual, misalnya garapan iklan atau apa, pasti hasilnya beda sama ketika gue ngegarap di kopi party. Ya. Iya. Gak mungkin gue samain gitu. Benar. Soalnya juga secara ya kalau misalnya di kopi party gue, Profesionalan ya? ya gue ngegarapnya ya sekitanya aja gitu. Bisa kami seseneng-senengnya kami. Enggak yang kita harus masang lampu di sana, harus pakai nutupin butterfly gitu. Enggak perlu gitu. Enggak se-effort waktu pas ketika syuting beneran lah ya. Jauh lah. Oh gitu. Ya karena hampir berapa puluh persen ya kopi party ini sangat kebantunya adalah ada cerita lucu tuh ketika temen gua dari Jakarta tuh datang ke Jogja. Gue pengen ngopi nih, referensinya di mana? Dia tuh udah tahu sendiri. Lu tahu dari mana? Dari kopi party. Nah, sedangkan temen gue tuh bukan orang Jogja, dia tuh orang Jakarta, dia yang datang ke Jogja tuh emang buat nyari referensi gitu loh. Nah, setelah tahun berikutnya, pas lebaran berikutnya dia datang, dia tuh malah bingungnya adalah mau ngopi di mana ya? Coba aja cek di Instagram. Nah, ketika nge-search itu, dia tuh udah mulai menemukan banyak media yang kayak gitu. Tapi satu media itu yang emang mengcopy paste karya kalian. Ini mau ngajak ribut ya. Ya enggak kan cerita temen Oh, udah gua. mulai dari tadi. Cerita temen gua, cerita Mama Ali ya. Cerita temen. Buka lagi. Enggak, cerita temen gua gitu kan. Nah. Awal lu ngopi di mana? Dapat referensi dari mana? Oh, dari kopi party. Pas datang berikutnya kok ini kok kayaknya foto yang udah diupload sama kopi party diupload lagi sama orang lain tapi gambarnya pecah. Ya gua tahu yang itu. Mungkin ya, kameranya sampai VGA kali ya. Atau gimana? Semiskin itu loh suka berarti. Enggak sih, kalau kita tuh jujur ya Pak, apapun yang kita create itu misalkan orang ngomong sama kita ataupun mau Mas kita minta file dan itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Kayak gitu loh. Nah. Cuma kan yang kemarin tuh sedikit dari gua sendiri kemarin kan mau masalah kan. Kalau dulu gua masih pakai akun kopi party yang videonya Iqbal. Oke. Wah itu parah tuh, roll berapa detik ya? 9 detik ada kali ya. Di cut sama dia dijadiin bagian dari video dia. Itu orang mana sih? Lupa gue. Tetap yang orang Jawa Tengah, tapi gue lupa gimana. Itu ketawanya malah sama si Jawir. ya oke. Nah, dari sana ke depan makin banyak lah ibaratnya tiba-tiba gue lihat ya kan perasaan foto party kadang nggak di tag dan lain-lain. Oke. Awal gue pernah negor satu media, maksud gue. Oh, itu lu tegur langsung? Gue tegur langsung pakai IG gue, maksud gue bilang kayak gini, lu kalau misalkan mau jadi media Konten kreator lah kalau misalkan lu mau bilang seperti itu,
lu minimal datanglah ke coffee shopnya gitu loh. Ya. Lu beli 25.000, kalau lu nggak sanggup ya udah nanti dulu, jangan dipaksain. Lu harus update setiap hari, tapi konsekuensinya lu kayak melanggar sesuatu yang nggak sepatutnya. Ya gue tahu fotonya mungkin nggak bagus banget ya. Okay. Orang gue juga lihat, gue juga pakai handphone doang kemarin tuh kan. Cuman yang gue kesel tuh, kenapa dia upload dari tempat dia, terus dia tuh mengatasnamakan saya kenal kok mas sama salah satu anak kopi party. Gitu. Oh dia ngejual nama kayak gitu. Iya, dia ngejual nama orang Tapi itu, nyatanya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi nyatanya kan gue permasalahin itu soalnya apa? Lah lu izin aja gitu loh. Gua perihal foto kayak gitu kita tinggal datang lagi, kita beli kopi di sana, terus habis itu kita foto lagi bisa gitu. Cuma kan nggak gitu caranya. Lu nggak nge-review langsung, lu nggak ngeliat tempatnya langsung, lu nggak ngerasain kopinya langsung, terus lu bisa bikin caption, lah konyol banget kan? Nah itu mungkin dari itu mana juga lu dapet masalah ya. informasi itu gitu loh? Sedangkan caption itu kan didapatkan ketika lu main dan ya syukur-syukur ketemu ownernya ngobrol kan, kapan kebentuknya, signature-nya apa aja, Iya. ada di mana, beritanya cakep apa enggak. Nah, ada gitu barista yang bisa kita follow nggak? Anjing, tujuannya itu bangsat. Kayak gitu. Berarti itu gara-gara, maksud gua gara-gara prestasi si Kopi Party yang emang sangat amat ngebantu ini sehingga menimbulkan dampak positif sebenarnya. Iya. Dampak positifnya itu adalah banyak orang yang emang kayaknya gue bikin akun kayak Kopi Party enak kali ya, tapi mungkin caranya salah. Sebenarnya kalau kita mah nggak masalah nih, makin media berarti kan kita mikir, wah ini berarti industri kopi makin seru dilihat Ya. sama orang-orang banyak. Nah. Kayak gitu. Kalau kita mah tetap jalan aja, tetap gini-gini aja. Tapi seharusnya kan diizin dulu kan, misalkan kayak ya harusnya. iya kan, Harusnya. Mas boleh nggak aku minta file ataupun Mau dibuat gini gitu ya. minta bikin kayak gini, soalnya aku belum ini kan, itu lebih enak mungkin ya Iya, komunikasi. kalau misalkan dia Lo manggil mas juga dia tersinggung loh. sorry. ses Mbak, minta foto yang ini boleh nggak? Aku mau masukin ke feed Instagramku. Nggak apa-apa nggak gitu, apa-apa. silakan. Yang penting izin. Yang penting izin, kalau enggak tuh lebih baik lu sebagai media tuh yang datang tuh lo ngerasain lah 25.000 kopi Lo juga ada kontribusi ke coffee shopnya. ada kontribusi itu dulu ke industri kopinya Ya, sendiri. benar. Kalau misalkan mau ditarik ke belakang kan lo berarti kasih makan owner, barista, terus roaster sampai petani. Aduh, dalam banget. Itu kata-kata bijaknya. Oke. Jadi yang punya media. sadar diri Anda. Kalau emang belum mampu, jangan Banyak dipaksain. kopi shop tuh ada banyak banget gitu loh. Jadi sekarang tuh udah nggak saatnya misalkan ada kopi shop baru, kok kita harus duluan ke sana untuk memviralkan tempat ini supaya si kopi shop itu ngerasa bahwa wah aku terbantu karena didatengin sama A B C D E, Iya. gitu. Enggak gitu, semampu lu aja, jangan dipaksain gitu loh. Karena segala sesuatu yang dipaksain itu gak enak. Nggak enak. Ini minum dulu, halus Ini banget. kan diserbu sama netizen. Anjing. Dah. Nah, ada urusan. Berarti ya buat teman-teman yang emang lagi pengen belajar untuk menjadi seperti kayak Kopi Party, alangkah baiknya ketika emang belum mampu untuk seperti itu jangan mencontek atau mengcopy karya orang lain. Iya. Tidak baik karena jangan ngambil ya. jangan ngambil karena kalian nggak tahu mereka itu datang dibayar atau enggak. Kayak Kopi Party sendiri pun gue juga gue pun mengikuti dia dari emang awal gue ke Jogja pun ya mereka kerjanya nothing tulus. Nah, acara infotainment keuangan kita Iya. dengan hostnya Devendrik, kita lihat Devendrik. Ya, gua Kalau enggak ini loh, Apa? siapa? Ya gimana Nat? yang di insert itu tuh siapa ya namanya? Apa? Siapa? Hendrik ya, Hendrik. Devendrik ini, iya. Ini loh. Lo browsing aja Devendrik, pasti keluar dia. Lu kata orang bodoh gini. Yang Chinese itu kan? Iya, heeh. Iya. Lihat aja nih, Alisa Sulaman. Oh berarti itu ya, Gitu. maksudnya ya banyak banget sebenarnya kisah-kisah Kopi Party yang emang dari awal kebentuk, cerita-cerita seperti apa, terus kenal banyak orang, sampai akhirnya medianya karyanya dicontek orang. Nah pertanyaan gue adalah, apa sih tujuan kalian sampai mau susah-susah seperti itu gitu loh? Nggak susah sih, seneng. Karena emang dari suka kan. Iya. Nah sekarang logikanya kan gini, industri kopi di Indonesia itu sangat amat luas.
dan kalian tuh mapping satu-satu Iya. sampai ke Bantul segala macam ke sana kan ya itu butuh apa ya? Butuh tenaga, butuh effort yang emang bener-bener ya karena kalian tuh nggak dibayar gitu loh. Apa sih yang motivasi kalian tuh emang bener-bener nyamperin coffee shop terpencil-pencil itu? Yang pertama emang karena senang aja sih, nggak ada hal-hal yang muluk-muluk gitu. Emang ngopi kan sederhana, lo minum kopi, terus badan lo nyerap kafein, nyerap apa yang ada di sini, terus lo dapet obrolan baru, itu udah cukup sih menurut gua, udah cukup kebantu gitu. Kecuali emang dia kan emang sebenarnya pengen famous gitu, jiwanya jiwa artis gitu kan. Tujuannya itu ya. Ya nggak? Iya. Tapi karena gini, gue mikirnya tuh ada Jogja itu kecil tapi luas. Dan coffee shopnya itu yang hampir ribuan ya. Iya kan hampir ribuan. Ya. Kan? Ya kalau mau digabung sama ribuan. Nah, effortnya itu loh yang sangat gue appreciate. Kenapa gue sangat amat suka terhadap Coffee Party itu karena gue tahu kalian ini bisa datang ke coffee shop yang emang gue itu nggak tahu itu di mana. Tapi itu kami yang datang ya. Ketika jujur sekarang itu gue udah mulai kayak melihat Coffee Party ini kayaknya anak-anak Coffee Party biar kita juga ke depan juga dapat enaknya juga. Dan kan gue juga nggak ngerti kenapa sekarang itu banyak coffee shop yang agak sedikit memaksakan untuk kita kesana. Ya, itu. Gue agak sebel di situ. Serius. Kenapa? Agak sebel banget. Di WA tiap hari, Mas, kapan bisa kesini Mas? Ayo main kesini Mas, bla 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 bla. Untung dia bukan gua. Berarti sekarang tuh udah mulai banyak yang seperti itu. Ya gue kasih bayar aja. Lu kalau misalnya mau datengin gue pada sana ya bayar segini gitu. Mau nggak gitu? Nyerah juga. Karena mereka mikir ya udahlah datang. Soalnya biarkan kami yang datang ke tempat kalian. Jangan sampai diundang. Kalau lu ngundang ya lu tahu sendiri konsep Ya, beda. Beda. Diundang dan datang sendiri kan. Oke. Karena itu apa ya? Jarang banget ada orang yang emang mau sengaja dulu situ gitu loh Mas Ade. Oh terima kasih ya Allah. Wih. Sekarang logikanya aja lu apa namanya? Sorry berisik lagi bikin transformer sama gue. iya, tahu gua ada benda di situ tadi. Nggak tahu mau bikin apa sih. Bikin transformer gua. Karena kan Coffee Party sendiri itu sangat amat apa ya? Sangat amat membantu adalah ketika misalkan contoh kecil ada coffee shop baru buka, dia lagi mau hiring part time barista, pasti di tag-nya Coffee Party. Iya, dan kita langsung naikin aja kan guys. Ya kan? Tapi ada beberapa akun yang emang ketika minta tolong untuk nge-up flyer hiring barista itu, mereka minta bayaran. Baru kejadian kemarin temen gua. Ada salah satu akun yang kayak coba ke situ deh bisa nggak, pas di DM ternyata mereka mengasih harga untuk ngebantu. Mana sih? Ya menurut gua lumayan sih, maksud gua kan cuma ngebantu snapgram doang gitu loh. Kalau enggak kita nge-tag ke dia, perkara nge-repost aja mereka ngasih harga ataupun ngebantu up itu ngasih harga. Dan maksud gua, lu tuh nggak etis, lu tuh baru gitu loh, ketimbang Coffee Party. Kalau gua kemarin nanti kayak gitu, Coffee Party aja emang terjun dari awal, Senatik Tulus itu ngebantuin beberapa coffee shop yang emang nyebarin flyer hiring itu tanpa bayaran apapun, cukup dari post doang gitu loh. Tapi kenapa lu yang followersnya beli, udah narifin harga? Maksud gua kalau ketika emang lu mau nyari duit ya nggak kayak gitu caranya. Kalau emang lu bikin agensi sekalian. Ya. Ya mungkin emang niat ngebangunnya udah beda. Kalau mungkin misalnya kami kan tujuannya. job desk utamanya bukan di Coffee Party kan? Iya, kami itu bukan di kopi. Oke. Pendapatan Ya, kami pendapatan pribadi kami. itu bukan di Coffee Party. Oke, ya hitungannya Coffee Party ini adalah salah satu media untuk apa ya, rehatnya kalian dari pekerjaan yang sesungguhnya kan. Tapi sekarang tuh banyak banget yang emang itu tuh dijadi pekerjaan utama. Itu yang sebenarnya sangat amat nggak membebani ya, kayak kasihan gitu loh. Misalkan ada coffee shop kecil, dia nggak ada media apa-apa, dia cuma butuh bantu up flyer dan harus dimintain. Kalau seumpama kayak gitu ada 3 akun, habis dia buat kayak gitu doang. Ya, makanya ngetek Coffee Party aja. Makanya sekarang kan rata-rata udah ngeteknya langsung Coffee Party. Karena kan kayak misalkan tujuan dia membuat satu akun itu untuk Buat jualan, buat emang menghasilkan uang. Mungkin ya beda dari tujuan kita aja kayak. Kalau kami emang dari dulu membuat untuk kami rehat, senang-senang. Toh juga kalau misalkan suatu saat kita dapat sponsor ya alhamdulillah.
sampai gue beli ternyata nggak dapet ya udahlah gitu. Ibaratkan gini deh, lo kalau misalnya lo nanam, misalnya lo punya kebun nih, lo tanam kopi di situ, terus lo rawat baik-baik gitu, ntar buahnya juga bagus kan buat kopinya. Iya, benar banget. Nggak mungkin buahnya jelek gitu. Benar banget. Kayak sekarang kemarin kita bikin acara yang tahun pendekar sama BKVR juga yang ngebantu banyak gitu. Terus zaman dulu mau bikin apa juga pasti ada yang ngebantu. Ya, itu ibaratkan yang kita petik aja gitu. Iya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita Petik. Apa? Bener nggak? Coba Google tuh, Google. kalau goblok. Tapi emang kayaknya tujuan yang sekarang itu buat memang nggak sama kayak kami gitu. Udah beda. Udah beda. Kalau kami mah orang bilang, wow, tapi kan kopi party Duitnya banyak. followernya 16k, ngopi tiap hari. 16k itu 6 tahun 5 tahun. Dikira Itu lah. untuk media. Oh, berarti nggak beli ya? Penurunan anjir. Oh, penurunan. Nggak ada beli yang berapa ribu terus berubah jadi puluhan ribu gitu aja kan? Dia yang Pertanyaan ya guys, Yang maksudnya media jarang aktif itu ya. media jarang aktif, followers 7.000 apa berapa tiba-tiba jadi 10.000 gitu loh. 7.000 jadi 17 kan. Oh 17.000 naik 10.000. Tumpang ini sih dari yang kita lihat di sama bawah itu kan sempat 20 kan. Oh iya. gila ya, kayak kepo banget ya. Parah banget sih emang. Gua kan ini. Lo kalau misalnya buka Instagramnya, selain akunnya dia Kopi Party, ada akun Nabil Turak ya. Oh, berarti banyak saingannya ya, yang maksudnya iri sama. Nah, Rival-rival mungkin gitu. kalau misalkan mereka iri sama kami ya nggak bisa diiriin, apa yang mau diiriin kami datang ngopi bayar. Iya. Iya kan Jack ya? Apa yang mau diiriin dari Tapi kami? jujur ya, pertanyaan jujur. Kalian pernah menawarkan jasa nggak? Pernah. Menawarkan jasa. Kalau emang orang itu nggak mau, apa kalian bakal maksa? Ya udah kalau nggak mau. Jujur yang mau WA gue tuh banyak banget. Gue kan nomor kontaknya Kopi Party kan. Hampir tiap hari mereka ada. Ada aja. Ada aja. Maksud Nah, gue gini. kalau emang nggak mau, udah gitu lah. Udah, gue gak bakal yang sampai wah mas gimana mas ini ya udahlah kita nego lah segala macam nggak mau. Enggak kayak gitu. Waduh, berarti kelas Anda tuh beda jauh banget sama yang followersnya itu sampai 17 itu Kalau ya? misalkan memang mereka nggak kuat ya udah gue lihat tempatnya kan dulu. Oh ya udah kapan-kapan gue bakal datang. Tanpa harus dibayar. Tapi tolong sabar. Itu permintaan gue cuma satu, Sabar. sabar. Enggak kesabaran. Lu kalau lagi kagak ada duit ya gak bakal keluar lah. Lah ibaratnya zaman dulu men, waktu masih zaman dulu awal-awal, gue gak punya duit nih, enak gue nebeng lu dulu ya, udah gitu. Ntar gantian dia nih, gantian, Ganti-gantian. Ih, subsidi silang. Ya. 2000 berapa itu ya? Tiba-tiba Dek, lu di mana? Di kos Dek. Ayo lah kopi. Mantar dulu Dek. Lu udah pakai punya gue, tapi besok lu bayarin gue ya. Gitu. Ganti-gantian. Gua minta beliin kopi sama dia 15.000, ntar besok dia minta beliin 35.000. Ini triknya kecil banget gua. Sampai sekarang gitu. Nah, ini yang buat teman-teman yang belum tahu, ternyata Kopi Party itu nggak sekaya yang kalian pikir. Iya. Gembel juga. Gembel kami. Gembel. Sepatu ya kredit, pinjam juga kredit semua nih. Yang Badan keren tuh kredit. dulu ya. Nah, Kopi Party itu kan namanya udah gede banget ya. Tapi Enggak. kalian tahu nggak? Dulu tuh masih Mas Alif tuh masih pakai motor Karisma ya. oh iya itu dia juga ada kan? Motor Karisma yang buat ngangkut rumput sama Mio galon, lo tau Mio galon? Yang buat standing yang belakang ngangkat. Iya. Tuh bayangin, kemana-mana naik Karisma sama Mio galon. Itu zaman dulu yang namanya itu udah mulai naik dulu. Zaman dulu sempet juga pakai karismanya dia, lagi nancik di Jakal, atau mati. Gak mau digas juga. Untung di depan di seberang itu ada bengkel tuh selamat banget tuh. Jadi cakramnya kunci nih. Pas di perempatan, pas ngebut tuh. Dek. Tolong. Gue gak bakal di bawah itu kalau bonceng orang tuh. Nah kalian juga harus tahu di balik semua kontennya Kopi Party yang dibikin tuh banyak perjuangan yang mereka laluin. Contohnya belum trouble motor ya kan? Iya. Belum kelaparan, belum kelaparan segala macem. Jadi nggak semuanya yang kalian lihat sekarang itu langsung lahir gitu aja. Dan untuk pesan gue sih untuk media-media yang emang
sekarang udah ranahnya mengikuti copy paste, tolong bijak aja, jangan sampai mencuri ataupun mengcopy paste konsep-konsep yang udah terbentuk. Bukan konsep, konten. Konten. Maksudnya yang udah jadi gitu. Iya, kalau Konten yang udah konsep jadi. itu aku rasa sebelum copy paste Udah ada. udah ada konten seperti Ya mesti kontennya ya. Nah. Konten yang udah jadi itu jangan sampai seperti itu. banyak sih dulu, banyak banget dari video copy paste, dari mulai yang YouTube-nya ada Coffee Talk, ada kayak ada. Iya yang dulu inspirasi. gue tuh kenal copy paste itu waktu pas kalian bikin video di take off bareng Aga. Iya. Kalian kan yang bikin nama Sama Mbak Ket ya? Mbak Ket. Sama Baket itu sampai sekarang videonya masih Itu kan sama si Dadat juga itu kan. sampai detik ini masih Oh, iya. viewernya masih ada. Nah pertanyaan gue nih, ini yang sangat sakral sebenarnya banyak orang yang ngalamin mungkin. Selama Kopi Party keliling-keliling review coffee shop, otomatis kalian kan bertemu beberapa barista dan macam-macam barista di beberapa coffee shop kan. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang emang nggak ngenakin gitu loh? Mungkin gue pernah ya. Pernah nggak? Mungkin gue pernah. Karena kan Cuma kalian lupa datang, sih. karena Iya. kalian kan datang memposisikan diri sebagai customer kan, bukan media yang dipanggil kan. Iya, iya, Nah iya. pernah nggak ngalamin yang emang kelakuan yang emang nggak enak gitu loh? Gue kayaknya pernah cuma gak lupa ya. Karena gue ngopinya seringnya di itu aja. Iya kalau dia, Nah, Jadi kalau iya. kalau kalau dia cocok-cocokan kan. kalau Iya. cocok-cocokan, kalau gua Kalau lu kan yang cocok-cocokan, lebih sering keliling kan. Ya, gitu. Pernah nggak lu? Pernah sih sebenarnya sering, cuman karena gue ngira gue dulu pernah muda anjir. Sebenarnya. Maksudnya ini ya rasa toleransi kewajaran masih itu masih ada. masih gue maklumin, kayak misalkan gue datang nih tiba-tiba udah ada depan sama barisannya, gue kan bingung kan. Kadang tuh kan kalau orang kasih menu kopi, susu, aren, Ya. gue udah ngerti ini ada arennya. Kalau sekarang kan udah mulai dinamain. Namanya aneh-aneh. Kan, Ya. apa salahnya kalau misalkan mereka masih ini Menjelaskan produknya. sering banget gue cuman gue diem, barisannya diem, gue lihat dia juga Langsung tanpa tahu Jen. dia juga ketok-ketok meja gitu. Jadi lo bayangin kayak cowboy mau adu tembak lu begini. Lihat-lihatan terus. Nggak ada obrolan Nggak apa-apa. Iya. Cuman ya, gue balik lagi kayak Tapi jatuh cinta di situ. kayak oh ya udahlah, mungkin dia lagi ada masalah sama pacarnya. Untungnya Gitu. lo maksudnya tingkat kewajaran tuh masih ada lah. Masih cuma tapi iya. tapi gue tuh dulu pernah ngeliat teman gue itu update status tentang kayak Ya sebentar dulu. Gua nggak tahu pertanyaan itu lu tujuin buat siapa. Lu mau minta cerita yang mana? Gua tuh udah tahu, Mondek. Gua udah tahu, gua tuh izin dulu tadi. Oke, biar nggak to the point banget. Apa bijaksana. Oke. Enggak sih, gua pernah ngalamin satu tuh kayak jadi ada di satu coffee shop yang cukup ramai dan kita sebenarnya juga sering kesana gitu, bukan cuma gua doang, Alif juga sering kesana, terus Marcel juga pernah kesana juga, rata-rata kalau party mau kesana semua. Mungkin karena dapat apesnya di gua, gitu. Biasanya kan emang apesnya di mulu. Apa tuh dulu mulu deh. Di gua mulu emang Iya. apesnya. Jadi gua datang, terus udah disuruh ditanyain nih lu, Mas sendiri apa ramen atau barisan? Oh sendirian, gitu ya udah dikasih lah meja di sana Mas ya. Dan gue duduk atas rekomendasinya si Baristanya. Oke. Oke. Datang gue duduk, tek. Udah nih gue kan tujuan gue buat ngedit tuh di situ. Udah buka, seret, harddisk di mana-mana, kopi udah datang, merokok, ngerjain, tiba-tiba Didatengin lagi. didatengin lagi. Wah kopinya diambil. Wih, keren. Langsung ngambil kopinya. Kopinya udah habis. Oh, oke. Ambil ke atas. Di situ Ngomong dulu nggak tapi? Ngomong dulu. Oke. Asbak gua diganti. Wih, keren nih. Seret. Tiba-tiba habis itu gua disuruh pindah. Pindah meja. Disuruh pindah meja. Iya, pindah meja disuruh ke depan barnya. Oke. Posisi lagi acak-aduk banget lah mejanya. Terus gue bilang pindah kenapa? Gue bilang karena ada yang reservasi di sini. Dia bilang Katanya gitu. Tanya lagi, emang yang reservasi sebelum aku datang atau baru-baru ini aja Mas? Dia bilang kayak gitu. Oh baru-baru ini aja yang reservasi. Oke terus? Terus gue kaget kan. Kalau misalkan gue ternyata disuruh beli kopinya lagi ya nggak masalah. Gue bakal beli. Gue bakal nambah lagi. Misalkan untuk disuruh belinya.
Terus gue udah bad mood kan di situ kan. Posisi hujan, gue gak bisa kemana-mana. Udah hujan, bad hair day. Bad hair day juga. Banget kan kayak gitu. Merasa baju gak cocok dipakai kan. tapi rambut tuh kayak ini apa jembatan layang tuh diganti. Iya, masih belakang layar tuh yang Kayak bisa belakang ganti aja. gitu kan. Ini terus gue disuruh pindah kan. Gue udah bad mood, ya udahlah gue ringkas itu semuanya, masuk ke tas, terus gue nunggu di tempat duduk yang gue suruh nunggu. Di situ gue tungguin, katanya reservasinya jam 7. Oke. Gue tuh nunggu hujan tuh sampai jam 8-an. Dan itu orang belum datang. Nggak ada orang di situ. Terus sampai akhirnya akhirnya gue balik. nggak jadi itu. Nggak jadi lah, udah bad mood banget kayak gitu maksudnya. Oh, lo tahu storiesnya abis dia ngomel-ngomel di... Iya, karena gue tanya, kalau gue bilang, Nah, kan gue kan ngasih ini dulu kan, Dre, kalau misalkan ada gini lo gimana? iya, kalau dia sistemnya nggak langsung nembak, oh ini coffee shop ini enggak, dia tuh mempertanyakan gimana kalau semua ada customer yang emang kayak gini-gini. Tapi ya mungkin gue ngeliat dari pengalamannya dia itu sering ya, nggak? Ya maksudnya ada aja yang kejadian kayak gitu kan, bang. Mungkin ini kali lo duduk di meja yang beramai tapi lo sendiri. Nah, itu kan waktu reservasi itu kan dia ada meja 4, 6 kalau nggak salah ada 2. Nah, untuk sendirian kayaknya nggak ada. Makanya lo yang di 2. Gue yang kursi 2, meja 1. Ya kan lagi model COVID kayak gini kalau 2 wajar ya, 2 dipakai 1 orang. Nah, wajar kan harusnya. Tapi menurut gue kayak itu tuh masih dalam hal wajar kalau emang tempat buat sendiri tuh lagi nggak ada dan adanya hitungannya kayak meja keramaian lah. Ya namanya customer kan bebas mau duduk di mana aja dong, ya kan? Tapi kan mungkin caranya aja yang salah penegurannya kan. Dan tanpa gue sadari pun juga mungkin ada beberapa barista-barista gue yang emang pernah kayak gitu juga. Tapi mungkin ya salah dari cara penyampaiannya. Iya, ya kan? Kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan memang kalian nggak mau rugi ya, kalau misalkan gue mikirnya kayak gitu. Ini sorry kalau misalkan pikiran gue salah ya. Ya lu sendiri yang upload bener-bener ada meja buat sendirian orang. Ya, lu jangan kasih orang buat duduk di tempat yang misalkan karena itu rekomendasi baristanya, bukan gua yang minta di sana loh. Oke, Mas di sini apa di sini? Ya udah gua bilang di situ aja gitu kan. Karena ada satu meja yang panjang yang buat sendirian itu cuma sempit banget, Dre. Buat kalau misalkan gua buat hitungannya lu buat ada, gua juga bawa hard disk 3 pada saat itu. Itu nggak cukup buat taruh situ. Ya udah gua pilih pilihan dia yang kedua. Oke. Gila. Ambil marah di medsos. Habis dah. Habis. Lu bikin perkara sama bencong. Udah. Wah, dia lagi banget. Gua sumpah. Langsung lah. Terus gua cuma bilang ya kalau kan ada beberapa owner coffee shop juga kan yang derek juga. Terus gua balik lagi bilang kalau misalkan yang mudah-mudahan kejadian ini nggak terjadi di tempat lu mas. Aku nggak bakal ke Google review kok, nggak bakal ngapain gitu. Cuman nggak enak aja karena jujur aja kalau misalkan mau dibilang ya gue tiap hari ya ngopi gitu dari waktu kita ngopi kopi party gue pasti ngopi tuh lebaran cuma lebaran doang nggak kalau lebaran kita ngopi waktu itu di Simetri kalau pas gak balik kan pakai sarung pula ke sana anjing mau patah bareng gue mau ngomongin outfit gue pakai sarung kopi shop biasa karena mindset gue yang penting gue bawa dompet. Poinnya adalah itu sebenarnya lo mau pakai sandal jepit kayak makanya kemarin kan kita sempat ada outfit outfit apa sih yang iya pas waktu dulu kita bicara gitu ya. Tapi gini yang namanya kita dapat perlakuan gak enak itu kan pasti ada aja kan. Ada aja pasti ada kan. Dan bahkan pun gue sendiri memposisikan diri gue sebagai barista pun juga gue pasti bakal banyak ketemu sama customer yang kurang ajar juga. Ya kayak misalkan baru kejadian semalam hari apa tuh ya yang anak-anak ke-share tuh 2 hari kemarin 3 hari kemarin ada yang kerayaan ulang tahun di tempat gue di sini dan gue nggak tahu tiba-tiba tuh waktu pas closingan barista gue tuh ngefotoin foto sampah banyak banget di grup. Sampah bekas kue ulang tahun, bungkusnya masih ada, kue-kuenya masih ada. Dimakan nggak habis itu sama kita? Enggak. Malah mereka kesel, maksudnya keluhan mereka di grup itu, nih kelakuan customer nih, kita udah nge-serve sebaik mungkin, kita udah melayani sebaik mungkin, tapi feedbacknya mereka seperti ini. Gue tuh pengen ngamuk rasanya. Nah, ada aja kan, maksudnya customer yang emang kayak tai gitu kan. Pasti ada sih. Karena mindset sekarang yang
customer itu adalah raja, menurut gue itu udah tidak ada. Kecuali kalau lu menjadi raja yang emang bijak, bener gak sih? Yang kalau elegan gitu loh. Kalau emang lu mau dilayani sebaik mungkin, lu juga harus menunjukkan sisi kebijakan lu ketika emang lu jadi raja gitu. Tapi di tahun-tahun inilah gue bahasnya, tahun-tahun ini tuh makin banyak customer tuh yang lunjak gitu loh. Nah itu menurut kalian itu seperti apa? Kalian kan memposisikan diri tuh sebagai customer nih, dan kalian juga sering banyak ngobrol sama owner-owner coffee shop kan. Ketemulah masalah seperti itu, karena jujur ya yang di sini tuh banyak banget gue ketemu customer yang emang attitude-nya kurang, tapi mereka menyalahkan baristanya. Jadi itu kayak di Google review tuh gue ngeliat banyak banget kayak perkara baristanya kurang ramah segala macam, nggak sigap segala macam, tapi dia itu sembarangan di sini gitu loh. Contoh kecil perkara puntung rokok. Kita udah menyediakan asbak rokok nih, dia tiba-tiba gini aja nih. Nah gitu. Dan pas ketika closingan asbak di bawah, puntung rokok banyak gitu loh. Kayak gitu tuh emang bener-bener menurut gue pengen gue bahas di sini yang emang menurut kalian tuh menurut gue kalian ini sudah mempunyai pengalaman banyak keliling coffee shop dan memposisikan sebagai customer. Nah menurut gue pengen ngasih pertanyaan, gimana sih kalau seumpama kalian itu mengangkat isu ini supaya menjadikan customer ini punya apa ya, punya attitude yang baik, cara yang baik ketika mereka nongkrong di coffee shop gitu loh. Kalau menurut gue ya, sebagai customer gitu datang ke coffee shop itu kan sebenarnya sama aja kita bertamu ke rumah orang kan. Kita bertamu ke rumah orang, otomatis kita juga ngikutin aturan-aturan yang di situ yang ada di situ. Ya nggak etis juga kalau misalnya kita datang ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, tahu-tahu kita ngacak-ngacak di situ, tahu-tahu tembok lu gue coret-coret, bikin mural gitu. Itu kan gak etis juga kan sih. Kayak zaman SMP aja ke WC tiba-tiba Sandro Love siapa apa tanda tangan Sandro Love Nasar gitu. lu tiba-tiba kantor kadang masuk juga. Masa udah bilang Sandro Love. Gue baru sadar setelah difoto sama dia, brengsek banget kan. Anjing goblok. Dan selain kita bertamu ke rumah orang itu ada etikanya, ketika lo ngomong customer ada raja, gue juga setuju sih. Customer ada raja, tapi raja juga punya etika gitu. Iya. Nah, berarti nggak boleh sembarangan. Iya, nggak boleh sembarangan juga. Ya ibaratkan gini deh, lo misalnya ibaratkan agak jauh, ibaratkan gue ya, lo datang ke makam, masa lo ngacak-ngacak makam? Kan makam kan tempat orang ya. Lo berani kagak gitu tempat keramat gitu. Iya. Lo bayangin lo customer gitu, terus lo udah ngacak-ngacak tempat orang, baristanya merasa teraniaya atau waitersnya merasa teraniaya, lo disumpahin gitu. Lo gimana ceritanya lo? Ya kan? Disumpahin, ya lo nyobain apa? Gue sumpahin lo cepet nikah gitu. Tapi mandul. Habis lo. Gue udah tahu tiap hari sumpahan dia tuh kayak gitu cuman. Kan gak enak men kalau digituin. Tapi kan enak bisa begini. Gak bisa kalau mandul. Gak bisa berdiri gimana coba? Minta. Gini doang. Kan katanya doa orang yang teraniaya kan terkabul. Lo kan bisa disumpahin kayak gitu, gimana coba? Gue kayak ngomong sama anak SMP. Awas lu jangan kasih tempat gue. Iya. Jangan nuding digigit jarinya. Ngomongin attitude tuh emang susah ya, Susah, karena mungkin mindsetnya mereka, alah gue udah datang, gue udah beli kok, suka-suka gue dong. Mindsetnya emang kayak gitu. Gue udah beli banyak, suka-suka gue dong. Oh, berarti percuma dong mereka punya Jordan sepatunya. Ya, maksudnya itu kalau gue boleh ngomong kasar ya. Iya. Tanpa lu datang pun juga gue bakal dapet duit gitu. Gue juga perkara lu satu grup 5 orang jajan 500.000, gue tuh masih bisa ngedatengin orang yang lebih attitude lebih bagus ketimbang lu gitu. Kalau gue mau ngomong kasar. Tapi kan yang jadi isu masalah tahun ini ada yang sepengetahuan gue ya. Yang di tempat lo ini. Iya, gue mencontohkan di tempat gue aja lah. Banyak banget customer yang emang attitude-nya kurang. Tapi ketika mereka mendapatkan ditegur, mereka langsung ngehujat baristanya lah, ngehujat tempatnya lah, segala macam gitu loh. Maksud gue kan kasihan mereka ketika misalkan gini deh, mereka nge-DM di Instagram, mereka komplain, "Kak, kok baristanya ini segala macam." Syukur-syukur yang megang cuma konten kreatornya. Coba kalau yang megang ownernya langsung, otomatis owner kan bakal lebih tahu apa-apa kan, dia kira langsung kemakan omongannya, baristanya diomelin.
Maksud gua kenapa kalian tuh sampai harus seperti itu gitu loh. Gua rasa dia yang kayak gitu-gitu nggak lulus pelajaran PPKN deh. Kayaknya nggak ada lagi PPKN. Oh nggak ada. PPKN Nggak ada. Nggak ada. Padahal pertanyaan PPKN itu paling mudah loh. Paling gampang. Iya, pelajaran paling nilai paling tinggi itu doang. Paling gampang ya, Pak. Mungkin itu. Iya kan. Bener. Belajar lagi lah PPKN. Iya, belajar lagi PPKN, Bro. Ya, sedangkan lu kuliah juga tinggi-tinggi, Ngapain? Kuliah sepatu lu tinggi-tinggi. Jordan. Masa Aku lo- rokok aja lu kagak ngerti bedanya di mana. Kuliah di kota pelajar cuma sifat lo, sikap lo nggak terpelajar gitu kan. Nah, itu Tanggung di- jawab, di- Bro, tanggung buat jawab. teman-teman yang nonton YouTube ini untuk acara sesi ngobrol ini, kalau emang ngerasa ya tolong dirubah karena kalian nggak bakal pernah tahu secapek apa barista ketika emang lagi kerja. Iya, kayak Pas gitu. closingan itu adalah momen paling capek banget tuh kalian. Mereka nggak ngerti. Nggak soalnya. ngerti, makanya kalau emang kalian pengen diservis dengan baik, kalian juga harus menunjukkan attitude dengan baik gitu. Kalian tamu, hitungannya kita ini semua orang tuh menjual jasa. Kalau kalian pengen mendapatkan jasa yang bagus, kalian juga harus jadi customer yang bagus gitu. Oh, iya. Karena banyak banget teman-teman barista yang emang mengeluh, tapi baristanya itu nggak bisa untuk menegur kalian langsung secara kasar, karena mereka juga udah didapat tuntutan supaya Ada SOP-nya. ada SOP-nya sendiri gitu loh. Sama satu lagi. Apa tuh? Ente kalau mau beli kopi aja, nggak usah minta Instagram baristanya anjing. Nah gitu. Sampai-sampai kalau ada cewek masuk ke kopi party itu pasti ditanya, Mas, itu Instagramnya siapa? Kita nggak tahu, tanya kopi sama sendiri ke sana. Nanyanya kalau ini Instagram ya. Titik kok nggak sekolah. Banyak banget yang kayak gitu anjing. Nggak bisa berdiri tahu rasa. Minta tolong ya. Jadi Apalagi orang- kalau misalkan kalian mau ngeluh-ngeluh ke kopi shop ya jangan ujung-ujung yang ngomongin. Instagram. Itu kok baristanya attitude-nya kurang bagus ya Mas. Instagramnya apa ya? Gini. Ada ujungnya. Anjing jadi orang pasangnya ya. Biasa banget kayak gitu. Oh, lu baru Banyak mulai. banget kayak gitu ya. Jadi kopi Dasar party lu. adalah media untuk mencari jodoh. Sama lo percaya nggak percaya? Si Sandro tuh tempat curhat banyak orang-orang tuh. Jadi kalau misal lo nanya info gosip-gosip kenapa dia kayak Devendri kayak dari situ tuh. Oke. Karena pasti banyak banget isu-isu underground dong. Iya. Sebenarnya yang kayak ngomongin customer kayak gini, terus kita juga kopi party pernah waktu anak magang yang angkatan 3 kan pernah bikin 3D dulu deh. Hah? Itu Buang yang sampah. mengenai buang sampah, mengenai puntung rokok kayak gitu. Mungkin juga kopi shop juga udah mulai ada kontennya. Hal-hal seperti itu di-share di Instagram tiap hari, jadi makanan kalian yang nonton Instagram tiap hari. Ya. Tapi kenapa ketika kalian masuk kopi shop itu tetap aja perlakuan ente beda. Tapi emang rata-rata orang zaman sekarang tuh kayak pada malas baca deh. Iya itu. Ya kan, udah kayak tulis apa ya? gede-gede gitu kan, tetap nggak dibaca. Gue tuh udah nulis di kamar mandi gua, jangan buang, sesimpel jangan buang tisu ke dalam toilet. Kalau mau kencing sebagai laki-laki angkat bidetnya. Lu Ya. angkat bidet kan nggak nyampe 5 detik. Ada kuning-kuningnya gitu ya. Iya, itu gua udah tulisin. Cowok-cowok kalau ente masih nggak bisa pipis tembak tengah sasaran, ente install game yang namanya Seven Sins. Nah, tuh Nah, gua udah tuh. instan tak. Minta sama dia ya? Minta sama dia linknya ntar. Minta sama Kasih. gua, lu harus nembak di satu titik doang, nggak kemana-mana, nggak lu puter-puter. Digambar ya zaman Ini kecil. digambar gitu, dikasih tanda tangan lu di toilet. Maksud gua ya masa lu nggak tahu sih adab kencing yang baik dan benar gitu. Males banget cuma ngangkat bidet, datang angkat aja terus kencing tuh lu. Iya, ketika Ini rata-rata satu- nutut kencing langsung boro-boro ngelap bidetnya, nge-flash langsung cabut. Kadang-kadang nggak di flash juga. Iya. Kayak cebok deh. Jadi bau. Jadi kopi shop yang ternyata bagus di luarnya, interiornya udah bagus, menunya udah bagus, bisa Gara-gara cacat lo cuma semua. Gara-gara WC doang. doang. Lu tuh juga harus mikir Masuk juga. kalian enak-enak masukin ke Google Review, mereka evaluasi gotok-gotokan. Nah, salah siapa nih? Salah siapa? Gua nih Andre nih nggak bersih-bersih nih toiletnya. Masa dia 5 menit sekali ke WC setiap kali ada orang customer
selesai pipis ada satu petugas nanti yang ada yang habis pipis, saya bersihkan dulu. Nah, kasihan juga kan. Maksud gue jangan jadi customer yang jorok, jangan jadi customer yang punya attitude yang jelek lah. Perkara pipis doang yang hitungannya keseharian kalian tuh nggak mungkin kalau nggak Iya, pipis. soalnya semua yang terjadi di coffee shop itu perhara-perhara seperti itu, perhara-perhara keseharian gitu loh. Benar. Lo bisa nyerminin kalau misalkan orang yang seperti itu, wahai cewek-cewek, Gak usah. ketika anda melihat laki-laki jorok seperti itu, wih, anda pastikan itu kesehariannya juga masih seperti itu. Pasti selangkangannya dakian. Gila banget. Garuk-garuk terus anjing. Terus dicium. Garuk-garuk. Terus punya celana dalam, hari ini, aduh hari besok saya ganti. Dibalik. Dibalik kandungnya anjing. Itu. Itu. Camkan dia. Jadi Konklusinya? wah, udah nggak berasa 1 jam Si. gua ngobrol. Sebenarnya Ya. masih banyak banget ya pertanyaan yang bakal gue lontarin ke Kopi Party karena banyak banget kisah-kisah yang emang apa ya? Kisah-kisah yang emang belum kebahas karena si Kopi Party ini adalah media yang emang punya banyak banget informasi yang emang beberapa teman-teman yang kalian nggak tahu di dunia perkopian, percoffee shopan ataupun pertanian hitungannya ya. Ya mungkin next kita bahas untuk di babak 2-nya. Mungkin untuk Kita sesi kali ini tutup dulu. Tutup dulu ya. Coba yang tutup dia. Pesan satu dong. Oke, pesan buat Setelah kalian nonton video ini sampai selesai, jangan WA saya cuman perihal Mas datanya ada. Itulah yang kami nanti, bro. Jangan ya, bro. Ujungnya kayak gitu. Ntar kalau misalnya ada datanya terus sekarang Kopi Party berbayar karena udah ada datanya. Ya. Pada nggak mau. Pada nggak mau. Iya. Ya tolong teman-teman yang emang udah nonton sampai habis. Ya ini salah satu ya menurut gua adalah edukasi gimana cara kita menjadi customer yang baik, kita menjadi barista yang baik juga supaya apa ya? Supaya kita nggak merugikan banyak orang lah. Dan nextnya adalah ketika kalian pengen datang ke Jogja dan bingung untuk ngopi di mana, kalian bisa cek di Kopi Party ataupun langsung nge-DM bisa kan ya? Dia bisa. Bisa aja. Kalau misalkan nge-DM kami Tanya minta referensi untuk Min gimana nongkrong yang enak yang banyak ceweknya bisa disepongin itu Ya, mungkin banyak lah. yang ceweknya Bisa. banyak tatoan. Nah, tatoan juga bisa. Yang Banyak biasa lah kalau pokoknya. misalkan ngemban harus pakai tank top. Nah itu tuh banyak kan, banget. kita. Atau pakai rok mini itu juga bisa. Ataupun belahannya kelihatan udah banyak banget. Nanti kalian bisa tanya ke Kopi Party. Langsung tanya aja. Kalau enggak ini aja DM ke Instagram Mas Andro, gue pengen ngopi di yang banyak cowok-cowok maconya dong. Nah, Karena gue pengen ini nih. selepet dikit. Lu bisa langsung DM ke Mas Andro ya. Terus kalau misalnya lo juga pengen ngerasain kopi enak yang namanya Jax Pro, lo bisa ke Tilasawa. Itu ada di utaranya Terminal Concat, Ya, tepatnya. bisa. Lo bisa datang ke sini, lo juga bisa mainan Tamiya karena di sini juga disediain arena Tamiya. Lo bisa nostalgia main kayak Dash and Go ya zaman dulu ya. Dash and Go. Saya itu selama ini apa let's go. Let's go. Let's go. Bisa. Kami dari angkatan catur ulan undur diri. Kami tua, Iya. kami bahagia, kami tidak punya beban. Pokoknya thank you banget untuk hari ini, thank you untuk Kopi Party, thank you Mas Yes. Andro, thank you Mas Alip. Ya. Sampai ketemu untuk season berikutnya kita lanjut ngobrol sama Kopi Deh. Party. Thank you, bye.